di mana mereka kemarin menulis sebuah artikel tentang Bapak Nizam ya. Nah, Bapak Nizam ini siapa? Nah, dialah otak ya, dialah mastermind lah istilahnya ya, di balik animasi Boboiboy ya. Jadi film animasinya yang banyak menarik ya penggemar dari seluruh dunia, yaitu Boboiboy ya. Nah, dan banyak memberikan inspirasi lah buat semua orang ya. Nah, inilah kisah dari Bapak Nizam dari Monster ya. Jadi Bapak Nizam ini lahir di Muara Johor pada tahun 1983 gitu ya. Namun dia besar di Melaka dan tumbuh dengan menonton serial Dragon Ball dan Doraemon ya. Sama lah kayak saya gitu kan. Dulu juga suka nonton Dragon Ball dan Doraemon. Pada tahun 1998 ketika dia berusia 15 tahun, ibunya membelikannya sebuah komputer ya. Wih, keren ini. Hal itu mengembangkan ya minatnya pada komputer grafik gitu ya. Mungkin dari sinilah timbul minatnya gitu ya pada komputer grafik. Pada tahun 2001, Bapak Nizam ini mendaftar studi desain grafis dasar ya di Universitas Multimedia ya atau MMU di Cyberjaya gitu ya. Lalu dia belajar film dan animasi untuk gelarnya gitu kan. Jadi sana dia belajar film dan animasi gitu ya. Nah, pada saat dia lulus di tahun 2005 juga menjadi siswa terbaik gitu ya di kelasnya gitu ya. Berarti emang bakat mungkin nih di komputer grafis dan film dan animasi gitu. Kemudian selama proyek tahun terakhirnya gitu kan, Bapak Nizam ini dia dan teman-teman sekelasnya gitu kan, mungkin proyek akhir lah, membuat sebuah animasi pendek ya dengan judul yaitu Misi Mustahak gitu ya. Jadi ini adalah tugas kuliahnya lah gitu kan. Nah, Misi Mustahak ini adalah kisah tentang 3 orang tua gitu kan yang mencoba melarikan diri dari panti jompo gitu teman-teman ya. Ceritanya lucu gitu ya. Dan semua orang suka gitu kan dan memberikan apresiasi kepada film Bapak Nizam tadi gitu ya. Dan akhirnya dia mempunyai mimpi besar gitu kan, Bapak Nizam ini. Kemudian Bapak Nizam ini sempat bekerja di studio ya yang memproduksi film untuk klien. Nah, dia sempat juga bekerja di sebuah studio yang memproduksi film untuk klien di China gitu ya. Nah, kemudian dia bergabung dengan studio Les Kopak. Nah, kalau kalian tahu, studio Les Kopak ini adalah studio yang memproduksi film Ipin Upin ya gitu ya. Yang pasti semua orang udah tahu lah tentang Ipin Upin, Les Kopak gitu. Kemudian pada tahun 2009 Nizam dan temannya siapa nih? Keyong Pin, Safwan Karim dan Anas Abdul Aziz mendirikan Animonsta ya. Nah, setelah dari Les Kopak mereka kemudian mendirikan sebuah studio animasi bernama Animonsta Studio ya. Kemudian berubah nama menjadi Monsta Studio ya. Lalu tujuan mereka adalah untuk mungkin membuat menciptakan animasi ya dengan menuansakan konten-konten lokal ya, konten-konten lokal Malaysia gitu ya. Dengan target penontonnya lokal dan juga internasional gitu kan. Nah, produk pertama yang mereka hasilkan dari studio animasi Monster ini adalah Boboiboy gitu ya, kalian tahu gitu. Lalu setelah sukses dengan serial animasinya, kemudian mereka membuat movie-nya ya. Nah, mereka membuat sebuah cerita panjang lah movie-nya dengan judul adalah Boboiboy ya, The Movie. Dan Boboiboy The Movie ini di-launching pada tahun 2016. Kemudian lanjut ya, Bapak Nizam ini bersama timnya kembali merilis movie 2 ya, movie 2 dari Boboiboy pada tahun 2019. Lalu kemudian mereka merilis serial animasi baru ini ya. Nah, yang berjudulnya adalah Mekamato. Dan film ini menjadi terkenal ya
dan memenangkan penghargaan di Tokyo Animasi Award Festival ya. Wih, keren. Monsta ini adalah salah satu pengekspor ya serial animasi Malaysia terbesar gitu kan. Dan sejauh ini ya channel mereka itu sudah memiliki lebih dari 11 juta subscriber. Nah, bayangkan gitu kan. Dari YouTube saja mereka sudah memiliki 11 juta subscriber dengan 8 miliar penayangan. Kemudian semua serial animasi mereka juga bisa kalian tonton di Netflix, Cartoon Network, dan serial mereka ini sudah ditonton di 70 negara. Dan pada bulan Desember ini mereka akan merilis serial animasi Bobo Boy Galaxy musim kedua gitu kan. Jadi mereka ini tujuan adalah membangun animasi lokal dan menciptakan talenta-talenta baru dan menciptakan juga animasi kelas dunia ya. Jadi dari Cyberjaya itulah banyak melahirkan talenta-talenta berbakat ya di bidang animasi gitu ya. Dan mereka juga banyak melahirkan para kreator-kreator animasi seperti Monsta dan Wow Studio gitu kan. Oke, jadi semoga ya cerita ini dapat menginspirasi kita semua ya untuk bisa juga menciptakan serial animasi dengan mengusung konten lokal dari tempat kita berada gitu kan. Dan jujur saya sangat terinspirasi ya dengan kisah dari Nizam Razak ini ya, bagaimana dia membangun industri animasi di negara Malaysia gitu kan, sehingga animasi di Malaysia menjadi maju ya seperti saat sekarang ini gitu ya. Dan semoga itu dapat menginspirasi kita semua. Oke, jadi sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.